Pemerintah Belanda terus mencari cara bagaimana untuk mengatasi problem ekonomi. Pada tahun 1829, seorang tokoh bernama Johannes van den Bosch mengajukan kepada Raja Belanda usulan yang berkaitan dengan sistem dan cara melaksanakan politik kolonial Belanda di Hindia. Orang Indonesia menyebutnya sistem ini dengan nama sistem tanam paksa. Latar belakang sistem tanam paksa. Pada tahun 1829, Johannes van den Bosch mengajukan usulan bahwa di tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang dapat laku dijual di pasar dunia. Konsep van den Bosch dikenal dengan sebutan Kulturstelsel atau tanam paksa. Latar belakangnya adalah kas negara Belanda kosong dan hutang yang ditanggung Belanda cukup berat. Faktor penyebabnya adalah: 1. Terjadinya Perang Kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830. 2. Terjadi Perang Diponegoro 1825 sampai 1830 merupakan perlawanan yang menghabiskan biaya kurang lebih 20 juta gulden. 3. Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak. 4. Kegagalan usaha mempraktekkan gagasan liberal dalam mengeksploitasi tanah jajahan untuk memberikan keuntungan besar terhadap negeri induk. Ketentuan tanam paksa atau Kulturstelsel. Tahun 1830, Van den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal baru di Jawa. Secara umum, tanam paksa mewajibkan para petani untuk menanam tanaman-tanaman yang dapat diekspor di pasaran dunia. Jenis tanamannya antara lain kopi, tembakau, tebu, dan nila. Rakyat kemudian diwajibkan membayar pajak dalam bentuk barang sesuai dengan hasil tanaman yang ditanam petani. Ketentuan tanam paksa. Penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan tanam paksa tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tanam paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Tanah yang disediakan untuk tanaman tanam paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan tanam paksa wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harga atau nilai hasil tanaman ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayarkan oleh rakyat, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada rakyat. Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat petani menjadi tanggungan pemerintah. Penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan tanam paksa berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi, sedangkan pegawai-pegawai Eropa melakukan pengawasan secara umum. Penduduk yang bukan petani diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam 1 tahun. Pelaksanaan tanam paksa. Dalam hal ini, peran kepala desa sangat sentral. Kepala desa di samping sebagai penggerak para petani, juga sebagai penghubung dengan atasan dan pejabat pemerintah. Oleh karena posisi yang begitu penting itu, maka kepala desa tetap berada di bawah pengaruh dan pengawasan para pamong praja. Pelaksanaan tanam paksa tidak sesuai dengan peraturan yang tertulis. Hal ini telah mendorong terjadinya tindak korupsi dari para pegawai dan pejabat yang terkait dengan pelaksanaan tanam paksa. Akibat tanam paksa. Bagi bangsa Indonesia, pelaksanaan tanam paksa membawa penderitaan rakyat. Timbul bahaya kelaparan dan kematian di berbagai daerah, misalnya di Cirebon, di Demak, dan Grobogan. Bagi Hindia Belanda, pelaksanaan tanam paksa telah mengeruk keuntungan dan kekayaan dari tanah Hindia. Meskipun demikian, ada manfaat kecil dari adanya tanam paksa, misalnya dikenalkannya beberapa jenis tanaman baru yang menjadi tanaman ekspor, dibangunnya berbagai saluran irigasi, dan juga dibangunnya jaringan rel kereta api. Akhir kebijakan tanam paksa. Pelaksanaan tanam paksa menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang setuju tanam paksa tetap dilaksanakan adalah kelompok konservatif dan para pegawai pemerintah.
Mereka setuju karena tanam paksa telah mendatangkan banyak keuntungan. Begitu juga para pemegang saham perusahaan NHM, Nederland Handelsmaatschap, yang mendukung pelaksanaan tanam paksa karena mendapat hak monopoli untuk mengangkut hasil-hasil tanam paksa dari Hindia Belanda ke Eropa. Sementara pihak yang menentang pelaksanaan tanam paksa adalah umumnya kelompok-kelompok yang dipengaruhi oleh ajaran agama dan penganut asas liberalisme. Kaum liberal menghendaki tidak adanya campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi. Kegiatan ekonomi sebaiknya diserahkan kepada pihak swasta. Hal ini juga didorong oleh terbitnya dua buah buku pada tahun 1860, yakni buku Max Havelaar tulisan Eduardus Dekker dengan nama samarannya Multatuli, dan buku berjudul Zwicker Kontraktor atau Kontrak-kontrak Gula tulisan Frans van de Putte. Kedua buku ini memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan tanam paksa. Pelaksanaan tanam paksa menimbulkan pro dan kontra. Mereka setuju karena tanam paksa telah mendatangkan banyak keuntungan, sementara pihak yang menentang pelaksanaan tanam paksa adalah kaum liberal yang menghendaki tidak adanya campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi. Secara berangsur-angsur, tanam paksa mulai dihapus dan digantikan sistem usaha swasta. Secara berangsur-angsur, tanam paksa mulai dihapus dan mulai diterapkan sistem politik ekonomi liberal. Hal ini juga didorong oleh isi kesepakatan di dalam Traktat Sumatera yang ditandatangani tahun 1871. Di dalam Traktat Sumatera itu antara lain dijelaskan bahwa Belanda diberi kebebasan untuk meluaskan daerahnya sampai ke Aceh. Tetapi sebagai balasannya, Inggris meminta kepada Belanda agar menerapkan ekonomi liberal agar pihak swasta termasuk Inggris dapat menanamkan modalnya di tanah jajahan Belanda di Hindia. Undang-undang yang dikeluarkan pada masa sistem ekonomi liberal atau sistem usaha swasta. 1. Tahun 1864 dikeluarkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Berdasarkan undang-undang ini, setiap anggaran belanja Hindia Belanda harus diketahui dan disahkan oleh parlemen. 2. Undang-Undang Gula. Undang-undang ini antara lain mengatur tentang monopoli tanaman tebu oleh pemerintah yang kemudian secara bertahap akan diserahkan kepada pihak swasta. 3. Undang-Undang Agraria pada tahun 1870. Undang-undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan. Di dalam undang-undang itu ditegaskan antara lain: 1. Tanah di negeri jajahan di Hindia Belanda dibagi menjadi dua bagian. Pertama, tanah milik penduduk pribumi berupa persawahan, kebun, ladang, dan sebagainya. Kedua, tanah-tanah hutan, pegunungan, dan lainnya yang tidak termasuk tanah penduduk pribumi dinyatakan sebagai tanah pemerintah. 2. Pemerintah mengeluarkan surat bukti kepemilikan tanah. 3. Pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Tanah-tanah pemerintah dapat disewa pengusaha swasta sampai 75 tahun. Tanah penduduk dapat disewa selama 5 tahun. Ada juga yang disewa sampai 30 tahun. Sewa menyewa tanah ini harus didaftarkan kepada pemerintah. Pengaruh diberlakukannya sistem ekonomi liberal. Pihak swasta semakin banyak memasuki tanah jajahan di Hindia Belanda. Mereka memainkan peranan penting dalam mengeksploitasi tanah jajahan. Oleh karena itu, mulailah era imperialisme modern. Berkembangnya kapitalisme di Hindia Belanda, tanah jajahan berfungsi sebagai 1. Tempat untuk mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri di Eropa dan tempat penanaman modal asing. 2. Tempat pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa. 3. Penyedia tenaga kerja yang murah. Usaha perkebunan di Hindia Belanda semakin berkembang. Beberapa jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan
misalnya tebu, tembakau, kopi, teh, kina, kelapa sawit, dan karet. Hasil barang tambang juga meningkat. Industri ekspor terus berkembang pesat seiring dengan permintaan dari pasaran dunia yang semakin meningkat. Dibangunnya sarana dan prasarana, misalnya irigasi, jalan raya, jembatan, dan jalan kereta api. Tahun 1872 dibangun Pelabuhan Tanjung Priok di Batavia, Pelabuhan Belawan di Sumatera Timur, dan Pelabuhan Emahapen Teluk Bayur di Padang. Adanya peraturan ponalisansi. Pada tahun 1888, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan yang disebut Kuli Ordonansi. Peraturan ini memberikan jaminan bagi majikan apabila pekerja melarikan diri sebelum masa kerja mereka berakhir. Hukuman yang diberikan kepada para pekerja di perkebunan Belanda disebut ponalisansi. Hukuman ini khususnya di perkebunan Belanda di daerah Sumatera Timur. Dampak kebijakan sistem ekonomi liberal. Bagi rakyat Bumiputra, pelaksanaan usaha swasta tetap membawa penderitaan. Pertanian rakyat semakin merosot. Pelaksanaan kerja paksa masih terus dilakukan seperti pembangunan jalan raya, jembatan, jalan kereta api, saluran irigasi, benteng-benteng, dan sebagainya. Di samping melakukan kerja paksa, rakyat masih harus membayar pajak, sementara hasil-hasil pertanian rakyat banyak yang menurun. Kebijakan ekonomi liberal atau politik pintu terbuka mendapat kecaman dari kalangan humanis. Van de Penter mengecam pemerintah Belanda. Di satu sisi, kebijakan ekonomi liberal telah membawa Belanda mencapai kemakmuran yang sangat pesat, sementara rakyat di negeri jajahan sangat miskin dan menderita. Oleh karena itu, Van de Penter mengajukan politik yang diperjuangkan untuk kesejahteraan rakyat. Politik ini dikenal dengan politik etis atau politik balas budi, karena Belanda dianggap mempunyai hutang budi kepada rakyat Indonesia yang dianggap telah membantu meningkatkan kemakmuran negeri Belanda.